Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Nurul Fauziah dengan NIM 19210151. Di sini saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran di era digital. Pembuatan video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Yesi Mailene Kartiwi MPD. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi pembelajaran di era digital. Dalam pembelajaran abad 21 ini sangat populer dengan membawa perubahan, yaitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut dengan iptek, yang mengakibatkan perubahan paradigma pembelajaran yang ditandai dengan perubahan kurikulum, media, dan teknologi. Karena pada dasarnya pembelajaran abad 21 adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Pendidikan di abad 21 berbeda dengan abad sebelumnya. Pendidikan abad 21 bersifat konstruksional dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran harus dapat mengembangkan keterampilan critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, collaboration. Oleh sebab itu, guru harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang menumbuhkan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Salah satunya dalam pemilihan media pembelajaran yang variatif dan berbasis digital sesuai dengan perkembangan pendidikan abad 21. Lalu selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran di era digital. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Kemampuan berpikir kritis siswa dibangun melalui pembelajaran yang menerapkan taksonomi pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh Benjamin Bloom tahun 1956 yang telah direvisi pada tahun 2001. Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan pendidikan mengalami penyempurnaan pada tahun 2001. Anderson and Krathel 2001. Taksonomi pembelajaran dikelompokkan dalam dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Selanjutnya, ada beberapa model pembelajaran di era digital. Yang pertama adalah problem-based learning. Problem-based learning yaitu suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan siswa. Problem-based learning membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan dan keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Selanjutnya ada project-based learning. Adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, asistensi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Lalu ada self-directed learning. Adalah kemampuan mahasiswa mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap pelajarannya dengan atau tanpa orang lain yang meliputi aspek kesadaran, strategi belajar, kegiatan belajar, evaluasi, dan keterampilan interpersonal. Selanjutnya ada simulation learning, yaitu pendidikan berbasis simulasi. Metode pendidikan atau pelatihan yang digunakan untuk mengganti
atau memperkuat pengalaman nyata dengan pengalaman terbanding. Menurut Gaba 2004 halaman 12. Ini tidak ditentukan oleh teknologi melainkan pendekatan pendidikan yang didasarkan pada teori pembelajaran. Yang selanjutnya adalah discovery learning, adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Hanafisa 2012 halaman 77 yang menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Selanjutnya ada quick inquiry, yaitu suatu model pengajaran yang menekankan pada proses penemuan konsep dan hubungan antar konsep, di mana siswa merancang sendiri prosedur percobaan sehingga peran siswa lebih dominan, sedangkan guru membimbing siswa ke arah yang tepat atau benar. Selanjutnya ada collaborative learning, adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Tidak seperti belajar sendirian. Orang yang terlibat dalam collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain, atau meminta informasi satu sama lain, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama lain, dan lain-lain. Lebih khusus, collaborative learning didasarkan pada model di mana pengetahuan dapat dibuat dalam suatu populasi di mana anggotanya secara aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman dan mengambil peran asimetri atau bisa disebut dengan berbeda. Selanjutnya, di sini saya akan menerapkan salah satu model pembelajaran inovatif di era digital, yaitu penerapan problem based learning atau bisa disebut dengan PBL yang sangat sesuai untuk menghadapi tantangan di Indonesia dalam abad ke-21 dan menyiapkan lingkungan belajar untuk tercapainya kompetensi abad 21. Selain itu, perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia ke arah digitalisasi ini memaksa proses pembelajaran di sekolah-sekolah mengikuti perkembangan teknologi. Guru dan siswa dituntut melek teknologi digital. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif berbasis digital, yaitu berupa pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Di sini ada langkah-langkah praktik problem based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Pertama-tama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapat penjelasan serta pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, atau model lain. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah terakhir dari pelaksanaan problem based learning adalah guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati. Ada kelebihan dan kekurangan dalam metode problem based learning. Kelebihannya adalah
menantang kemampuan siswa, serta memberi kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata, menurut Sanjaya 2007. Adapun kekurangannya yaitu di samping kelebihan di atas, problem-based learning juga memiliki kelemahan. Di antaranya, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari, menurut Sanjaya 2007. Untuk selanjutnya, saya akan membahas apa sih itu aplikasi Canva. Aplikasi Canva merupakan aplikasi berbasis online dengan menyediakan desain menarik dan kategori-kategori yang diberikan di dalam dengan desain yang beragam dan menarik, membuat proses pembelajaran menjadi tidak membosankan. Berikut ada manfaat Canva secara umum. Manfaat Canva secara umum yang pertama adalah 1. Membuat video pembelajaran. Ternyata Canva memiliki fitur untuk merekam video presentasi. Memang video yang dihasilkan masih sederhana, tapi lebih baik jika dibandingkan hanya merekam presentasi melalui aplikasi screen recorder yang harus diinstal dulu. Bagaimana caranya? Cukup membuat presentasi di Canva, kemudian lakukan rekaman video melalui fitur yang tersedia. Yang kedua, membuat presentasi menjadi menarik dan interaktif. Banyaknya tema desain presentasi yang ada di Canva memberi keleluasan untuk memilih desain yang menarik menurut kita. Yang ketiga, meringankan memori penyimpanan. Karena Canva merupakan platform berbasis web, maka segala pekerjaan yang dilakukan akan tersimpan pada akun Canva tanpa memakan memori perangkat. Ketika akan melakukan presentasi pun cukup share link presentasi yang sudah dibuat kepada orang yang akan membaca presentasi tanpa harus membagikan filenya. Yang keempat, dapat menambah kontributor untuk mengedit bareng melalui fitur menambahkan kontributor, memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan bersama dengan rekan lain. Cukup tambahkan email yang akan menjadi kontributor, maka pemilik akun email tersebut dapat turut serta mengedit pekerjaan yang sedang dilakukan di Canva. Baik, yang selanjutnya ada manfaat Canva bagi pendidikan. Dengan fitur desain yang mudah digunakan dan akses siswa satu kali masuk yang mudah, Canva untuk pendidikan dibuat untuk siapapun. Sebagai alat mengajar, ini juga sangat bagus untuk mendorong kreativitas, meningkatkan kolaborasi, dan melancarkan pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya ada contoh penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran di era digital. Yang pertama, buka aplikasi Canva. Lalu di sini ada beberapa fitur, yaitu desain terbaru, konten Instagram, kisah Anda, poster, presentasi, menu, sertifikat, dan lain-lain.
Di sini juga ada untuk media sosial, presentasi, video, cetakan, pemasaran, dan lain-lain. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuat presentasi. Silahkan memilih media mana yang ingin dicoba. Setelah mencoba untuk menulis, di sini ada penyimpanan di dalam Canva. Ada bisa sebagai gambar berkualitas tinggi, gambar berkualitas file kecil, PDF, cetak PDF, SVG, video MP4 dan GIF. Bisa juga sebelum kita simpan, kita bisa menampilkan PPT atau pembelajaran yang telah kita buat, lalu kita tampilkan dulu. Lalu setelah kita download Canva yang telah kita buat, kita juga bisa men-share-nya melalui WhatsApp, PDF, Excel, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.